ketika kita ingin mempelajari sejarah apalagi yang kontroversial, maka kita harus memiliki pengetahuan faktual yang kuat terhadap suatu peristiwa, tokoh atau peninggalan. Sehingga ketika kita memiliki pengetahuan yang kuat mengenai suatu fakta, maka itu menjadi salah satu langkah untuk membuka kita mempelajari bagaimana nilai-nilai, bagaimana apa yang tersembunyi di dalam suatu fakta itu. Ini yang kemudian disebut sebagai pengetahuan metakognitif. Jadi sebelum kita memasuki ranah yang sifatnya abstrak, yakni pengetahuan metakognitif tentang kesejarahan, tentang apa versi-versi dalam suatu sejarah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan kuat terlebih dahulu di dalam pengetahuan faktual. Cara yang paling sederhana ketika kita ingin mempelajari pengetahuan yang sifatnya faktual itu adalah dengan mempelajari 5W1H, yakni mengenai apa peristiwa itu, kemudian kapan konteks terjadinya peristiwa itu, kemudian ada siapa, kemudian di mana. Itu penting berkaitan dengan aspek-aspek pengetahuan dasar kesejarahan. Kemudian kita harus mengetahui tentang mengapa. Mengapa itu bisa kita lihat dalam aspek apa yang melatar belakanginya, faktor-faktor apa yang menyebabkan, serta bagaimana itu berkaitan dengan kronologi dari suatu peristiwa. Jadi setidaknya keterampilan 5W1H itu menjadi salah satu dasar agar kita tidak bias dalam memahami suatu peristiwa yang sifatnya kontroversial. Oke, kemudian setelah kita bisa menghindarkan bias dengan mengetahui aspek 5W1H, kita tidak hanya berhenti pada aspek faktual, tapi kita harus melihat pada aspek lebih jauh lagi, yakni bagaimana kita menguatkan pengetahuan mengenai metakognitif dari sejarah. Nah, untuk mengetahui pengetahuan mengenai metakognitif dari sejarah, kita harus mengetahui apa saja ragam historiografi yang menyangkut dengan peristiwa yang kita sebut sebagai peristiwa kontroversial. Jadi kita sudah tahu faktanya, yang kedua kita harus tahu dulu apa historiografi yang berkaitan dengan suatu peristiwa tersebut. Nah, maksudnya apa historiografi itu? Kita harus terlebih dahulu tahu apa saja penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang kontroversial. Secara sederhana kita bisa lihat apa saja fakta-fakta, kemudian apa saja versi-versi. Jadi setelah kita ketahui faktanya, yang kedua kita harus mengetahui bagaimana versi-versinya. Nah, dari mana kita ketahui versi-versi dari sejarah kontroversial? Kita harus tahu dulu historiografinya. Menurut penulis A itu seperti apa, menurut penulis B seperti apa, menurut penulis C seperti apa, itu yang harus kita gali. Kita ambil contoh misalkan peristiwa yang kita anggap sangat kontroversial, itu berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September. Kita harus mengidentifikasi, yang pertama tadi 5W1H-nya, setelah kita ketahui bagaimana konteks peristiwa itu terjadi, kita harus lihat juga apa saja historiografi yang berhubungan dengan peristiwa gerakan 30 September. Karena inilah yang kemudian menjadi titik pangkal dari kontroversi. Jadi kita harus mengetahui ada pendapat misalkan Peter Dale Scott yang menyatakan ada CIA terlibat di situ. Kemudian kita ingin melihat misalkan apakah ada peran dari Soeharto, misalkan tesis dari Wertheim itu melihat ada peran serta Soeharto sebagai dalang dari peristiwa gerakan 30 September. Kemudian ada versi dalam tanda kutip versi resmi dari pemerintah, yakni versi buku putih. Kita bisa melihat ada keterlibatan Partai Komunis Indonesia di situ. Sehingga cara agar kita tadi setelah kita tahu faktanya, kita harus tahu versi-versinya. Nah, mengetahui versi-versi itu dengan cara kita melihat berbagai macam sudut pandang. Melihat berbagai macam sudut pandang caranya adalah dengan kita melihat berbagai macam historiografi atau karya-karya sejarah yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang kita anggap sebagai peristiwa kontroversial. Sehingga dengan kita mengetahui berbagai macam versi itu, kita bisa melihat bahwa suatu peristiwa itu tidak satu sudut pandang. Bahwa satu peristiwa itu memiliki berbagai macam perspektif. Ini yang kemudian sangat penting ketika kita ingin mempelajari suatu peristiwa yang sifatnya kontroversial. Untuk mengajarkan peristiwa sejarah yang kontroversial,
Yang paling penting adalah bagaimana menumbuhkan rasa ingin tahu di kalangan peserta didik terhadap peristiwa yang kontroversial tersebut. Jadi isu utama yang harus kita angkat adalah menumbuhkan rasa ingin tahu, menumbuhkan rasa penasaran dari peserta didik untuk lebih lanjut lagi mereka melakukan suatu proses investigasi. Sehingga salah satu cara yang menarik untuk bisa mengajarkan secara kontroversial itu adalah dengan mengaitkan peserta didik untuk bisa mencari lebih lanjut tentang apa sebenarnya kejelasan dari suatu peristiwa tersebut. Kita ajak peserta didik untuk bisa menggali kembali apa yang kemudian mereka bisa temukan dari berbagai macam sudut pandang. Apalagi sekarang pada generasi Z itu mereka dikenal sebagai generasi yang rasa ingin tahunya itu besar, rasa penasarannya itu besar. Sehingga salah satu strateginya adalah dengan menumbuhkan rasa ingin tahu tersebut. Tentu saja di sini guru perlu membuat suatu pertanyaan-pertanyaan pemantik. Pertanyaan-pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu. Kita bisa menggunakan sumber-sumber primer, dalam hal ini misalkan ada foto-foto bersejarah, ada dokumen-dokumen, itu yang bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan rasa ingin tahu. Kita ambil contoh saja misalkan, dengan cara memunculkan fakta-fakta yang mungkin selama ini belum muncul di permukaan. Beberapa waktu yang lalu kita melihat apakah benar ternyata tanam paksa yang dilakukan oleh Dendels itu ternyata berbayar. Nah, ketika kita mengajak siswa untuk bertanya lebih lanjut, apakah ternyata Dendels itu membayar pekerja? Tapi kemudian apakah itu sampai dananya ke pekerja? Ini adalah salah satu pertanyaan pemantik yang nanti akan memancing rasa ingin tahu. Jangan-jangan bukan Dendels yang melakukan suatu kerja paksa atau kerja rodi, tetapi kemudian ada keterlibatan dari pemimpin-pemimpin lokal yang kemudian memanfaatkan dana yang digunakan untuk upah para pekerja pada saat pembangunan jalan pos Dendels. Ini yang kemudian harus kita telusuri. Perkara benar atau tidaknya suatu fakta itu nanti yang akan kita temukan dalam proses pencarian melalui pedagogi discovery. Jadi bagaimana kita mengajak peserta didik, terutama dalam kalangan generasi Z, untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Setelah mereka memiliki rasa ingin tahu, kita berikan fasilitasi, kita kemudian berikan informasi-informasi tentang bagaimana cara menggali data-data. Nah, dari sinilah kemudian mereka bisa mengungkap bagaimana perspektif, bagaimana sudut pandang tentang suatu peristiwa yang kontroversial. Sehingga ketika kita mempelajari sejarah kontroversial, kita bukan ingin tahu sebenarnya mana yang paling tepat, mana yang paling salah, dan seterusnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu semua adalah kita melihat bahwa masa lalu itu memiliki berbagai macam perspektif. Dengan kita mempelajari berbagai macam perspektif, maka sebenarnya kita bisa mempelajari masa lalu dengan lebih utuh. Dengan mempelajari berbagai macam perspektif, sebenarnya kita membuka peluang untuk lebih demokratis dalam melihat suatu peristiwa sejarah. Bahwa suatu peristiwa sejarah itu tidak hanya hitam putih. Suatu peristiwa sejarah itu penuh dengan dinamika, penuh dengan gejolak. Inilah yang kemudian perlu kita tanamkan di kalangan peserta didik. Dengan mempelajari sejarah kontroversial, saya yakin peserta didik akan lebih demokratis karena mereka akan lebih menghargai perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan sejarawan atau di kalangan masyarakat. Dan tidak lebih mudah untuk menjustifikasi bahwa suatu orang atau suatu peristiwa itu berdosa atau salah dan seterusnya. Saya kira ini menjadi salah satu nilai penting ketika kita mempelajari sejarah kontroversial.